Gorky, jauh dekat sama saja. Ulang Pak. Coki. Tadi ada satu lagu ingin marah silahkan. Kalau kami di sini bilang kalau ingin kuliah silahkan. Nah, baik, nanti kami juga akan mengundang pemirsa dari rumah. Jika Anda di seputar Jakarta bisa menghubungi kami melalui 5743476, 5743476, dan bagi Anda di luar Jakarta bisa menghubungi kami melalui 021-574-3478, 021-574-3478. Kita akan mulai pembahasan kita. Pak Aryo Bimo, saya mau ke Bapak dulu ini. Kalau misalnya kita berbicara mengenai pelayanan publik, pelayanan umum, atau apalagi lah begitu dari kantor pemerintahan misalnya kepada masyarakat, apa penilaian Bapak mengenai pelayanan yang ada sekarang ini? Secara umum. Secara umum ya seperti apa yang dinyanyikan Mbak Helen Saparing kan, Pak? Apa itu lagunya? Ingin marah silakan, ingin diam silakan. Ya. Ini bukan salahku kan gitu kan? Karena tak menepati janji kan itu. Ya. Jadi situasinya semacam itu. Jadi saya melihat kalau ada target itu maksimal, optimal, minimal. Kondisi sekarang ini saya katakan kalau tidak ada pelayanan publik itu terlalu naif. Yeah. Tapi saya melihat kondisi pelayanan publik sekarang dalam target, kalau saya hitung secara kuantitatif ya target minimal itu ada di dalam kondisi masyarakat sekarang yang dilayani dan pihak yang melayani dalam hal ini pemerintah. Yeah. Kita nilai itu minimal, kalau hitungan IP itu C lah gitu. C. Harus diulang Pak. Iya. Sekarang IP-nya itu 2, alhamdulillah itu. Mungkin D plus ya kan. D plus lah kan. Ya, mendekati C gitu Pak. Mendekati C. Ya, nah kira-kira kan apakah ini karena misalnya regulasinya yang belum, atau SDM yang kurang mampu, atau sistem yang belum tertata dengan baik, atau mungkin peralatan atau intervensi manajemen yang belum optimal, kira-kira apa Pak, gambaran apa itu Pak yang menyebabkan itu seperti itu? Ya, saya melihat dulu pelayanan publik yang basic ya untuk masyarakat ya. Yang basic itu yang pertama keamanan, pertahanan, pelayanan hukum, pendidikan, kesehatan, administrasi kewarganegaraan. Ini dulu yang basic lah. Yeah. Nah sekarang kita lihat satu persatu misalnya. Yeah. Soal pelayanan hukum. Biaya untuk ngurus masalah itu jauh lebih mahal daripada masalahnya kadang. Ya kan? Oh, keamanan. Semua kadang berpikir kalau urusan sama, maaf ini ya, polisi itu antara kasusnya dengan biaya yang harus dia keluarkan, bisa-bisa keluar biaya, kasusnya nggak selesai. Ya kan? Untuk masalah kesehatan, warga kita khususnya kelas menengah bawah, kelas bawah itu nggak takut sakit Mas. Takutnya itu bayarnya sakit. Ini ya kan? Menarik nih. Iya. Orang kecil tuh nggak takut sakit, wes biasa sakit, bayar sakit takut. Ini pelayanan publik, ya kan? Ini tugas pemerintah, tugas negara. Kemudian untuk masalah pendidikan, sekarang ini subsidi pendidikan itu hampir-hampir dikatakan haram, misalnya. Pendidikan mau digopublikan, mau diswastakan, ya kan? Mau diliberalisasikan. Dulu anak petani bisa jadi sarjana Mas. Sekarang anak petani boro-boro sarjana, lulus SMP pun belum tentu kita mikir soal itu. Juga soal alokasi anggaran, Undang-Undang Dasar 45 kita 20% APBN. Itu sudah dialokasikan. Alokasikan, konstitusi itu. Nah sekarang baru sekitar 8%. Di tingkat APBD sekitar 6, ya mungkin 5-7% anggaran. Itu di administrasi umum, mulai dari KTP, akte kelahiran, akte kematian, segala macam hal yang terkait dengan administrasi warganegaraan, itu bisa-bisa nilainya ya D plus itu tadi. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya saya bicara soal filosofi. Filosofi mengapa negara ini ada. Kita bicara hal yang paling fundamental, yang substansial. Saya tidak akan mengutak-utik kalimatnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi kesejahteraan semua, bukan kesejahteraan hanya yang kaya, yang punya status pejabat tinggi,
mungkin yang dosen ya kan, Yeah. mungkin yang DPR ya kan, yang penyanyi-penyanyi pas jalanan ini mungkin nggak dapat. Untuk sekarang, ini negara ini untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan tujuan dunia, bla bla bla. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Ini pelayanan publik. Ya. Substansi ini yang harus dijadikan anggapan dasar bagi semua yang terlibat di dalam pelayanan publik. Memang kalau disalahkan kita tidak bisa hanya pihak eksekutif, karena penyelenggara negara ini ada yudikatif, ada legislatif, dan ada eksekutif. Ya. Nah, cuma eksekutif ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu pemerintah. Ya. Pemerintah itu dimaknai merintah, Pak. Nah, merintah, bukan melayani. Dulu ada Pangreh Projo, gitu. Ya. Itu pernah kita rubah menjadi Pamong Praja. Seharusnya pemerintah ini lebih dimaknai seperti pamong rakyat lah.